Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis artikel jurnal dengan judul Ethnomathematics Pranata Mangsa System and the Birthday Ceremonial in Yogyakarta. Mata kuliah Etnomatematika, dosen pengampu Detalia Nuriza Munahefi, SPD MPD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama Rosidatul Aminah, yang kedua Nur Andika Putra Ramadan, yang ketiga Anissa Wulandari, yang keempat Hesti Umi Wulandari, dan yang terakhir Muhammad Feriza Rizky. Identitas jurnal. Judul jurnal, Journal on Mathematics Education. Judul artikel, Ethnomathematics Pranata Mangsa System and the Birthday Ceremonial in Yogyakarta. Penulis, Ruli Karitas Indra Prahmana, Walid Yunianto, Milton Rosa, Daniel Kalori. Tahun terbit 2021, volume 12, nomor 1, halaman 92 sampai 112, EISSN 2407 sampai 0610, doi prefix 1022342. Selanjutnya, abstrak. Keberadaan matematika bersumber dari gagasan, cara, dan teknik manusia untuk merespon lingkungan mereka. Seiring dengan perkembangannya, matematika telah diajarkan melalui pendidikan formal atau sekolah dengan cara yang tidak fleksibel dan jauh dari kehidupan sosial dan budaya siswa. Indonesia kaya dengan budayanya, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Itu disebut kota budaya. Pendidik belum menyadari kekayaan ini dalam proses pembelajaran untuk mengintegrasikan sebagai titik awal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi budaya Yogyakarta dalam konteks yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Penelitian ini merupakan studi etnografi dengan etnomodeling. Selanjutnya, data dikumpulkan melalui studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara dengan narasumber yang memahami musim, sistem, dan perhitungan hari kelahiran dan kematian. Ini untuk memperjelas pemahaman peneliti tentang literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Yogyakarta menggunakan pemodelan matematika untuk menentukan sistem musim dan tanggal kelahiran dan kematian. Hal ini berpotensi untuk digunakan sebagai titik awal dalam belajar matematika. Kata kunci, pemodelan matematika, etnomodeling, budaya Yogyakarta, sistem musim, hari kelahiran, dan kematian. Selanjutnya, latar belakang. Matematika berasal dari cara, gaya, dan teknik yang dikembangkan oleh manusia untuk merespon lingkungan, seperti mencari penjelasan, pemahaman, pengalaman, dan solusi terhadap fenomena di sekitarnya. Menurut Feudenthal tahun 2006, De Ambrosio tahun 2007, Rosa dan Oreo 2016, De Ambrosio tahun 2016, berdasarkan bagaimana matematika telah diajarkan sekolah, mencerminkan bagaimana matematika berkembang. De Ambrosio tahun 1985 memperkasai etnomatik sebagai solusi. Salah satu pendekatan tersebut adalah etnomodeling yang pertama kali diperkenalkan oleh Bassanesi tahun 2002. Salah satu fenomena matematika di Yogyakarta adalah sistem musim yang berulang setiap tahun atau disebut pranata mangsa. Selain itu, masyarakat Yogyakarta masih menyelenggarakan upacara peringatan kelahiran dan kematian dan menentukan kapan harus dilakukan dengan menggunakan perhitungan matematis, menggali pemodelan matematika dalam pranata mangsa, dan menentukan tanggal upacara lahir mati dapat menjadi konteks pembelajaran matematika. Selanjutnya, mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi budaya Yogyakarta dalam konteks yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Dan untuk model penelitiannya, model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model etnografi. Model etnografi yaitu metode yang menggambarkan budaya suatu masyarakat
Etnografi dipilih sebagai metode dalam penelitian ini karena sejalan dengan tujuan etnomatematika yang mempelajari gagasan, metode, dan juga teknik dalam suatu budaya tertentu dari pandangan asli anggota budaya tersebut. Hal ini menurut Asker dan De Ambrosio tahun 1994, Shirley dan Palhares tahun 2016. Selanjutnya, ada beberapa batasan yang menjadi dasar dalam penentuan subjek penelitian kali ini. Yang pertama, kesatuan masyarakat yang berbicara dengan logat bahasa yang sama. Yang kedua, kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh batas-batas wilayah politik administratif. Dan yang ketiga adalah kesatuan masyarakat yang memiliki pengalaman sejarah yang sama. Penggunaan batas-batas tersebut agar subjek dapat bisa menunjukkan keaslian budaya yang diteliti, atau dengan kata lain, tidak ada campuran dengan budaya lain. Hal ini menurut Kunchoro-Ningrat tahun 2015. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi lapangan, studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara dengan Bapak Gasiman dan Bapak Slamet Riyadi. Mereka adalah petani dan juga nelayan di Bugel, Panjatan, Kabupaten Kulon Progo untuk berdiskusi mengenai Pranata Mangsa. Obrolan lainnya adalah dengan Ibu Suminah dan Ibu Pariem di Desa Karangsari, Kecamatan Pangasih, Kabupaten Kulon Progo, untuk meninjau penentuan tanggal upacara kelahiran dan kematian di Yogyakarta. Selanjutnya, mengenai langkah-langkah dalam penelitian. Ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian kali ini. Yang pertama, penelitian diawali dengan wawancara kepada informan, yang mana dalam hal ini informannya yaitu masyarakat asli Yogyakarta yang mempunyai logat asli Yogyakarta dan mempunyai pengalaman sejarah yang sama, yaitu tinggal, tumbuh, dan juga berkembang di Yogyakarta. Yang kedua, hasil pengumpulan data dikumpulkan dalam bentuk gambar, video, dan juga catatan lapangan. Yang ketiga, menganalisis data untuk melihat hubungan antara sistem pengetahuan matematis dan budaya, serta untuk melihat konsepsi matematis yang ada dalam kegiatan penangkapan dan budidaya ikan. Dan yang terakhir adalah menjabarkan temuan dalam hasil penelitian. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan dari artikel atau jurnal yang dibahas. Yang pertama, modelan matematika Pranata Mangsa di Yogyakarta. Nah, Pranata Mangsa sendiri adalah suatu kalkulator musim yang membagi periode dalam 1 tahun ke dalam beberapa satuan waktu yang lebih kecil, yang diselaraskan dengan musim tanam dan menangkap ikan, khususnya di daerah Yogyakarta. A. Pranata Mangsa membagi 365 hari menjadi 4 musim yang selaras dengan musim bertani. Kemudian yang B, Pranata Mangsa membagi 365 hari menjadi 12 musim sesuai dengan penanggalan matahari. Oke, next. Nah, ke-12 musim tersebut bisa kita lihat sebagai berikut. Nah, yang pertama ada Mangsa Kasa yang berlangsung 22 hari antara 22 Juni sampai dengan 1 Agustus. Yang kedua ada Mangsa Karo yang berlangsung 23 hari antara 2 Agustus sampai dengan 24 Agustus. Kemudian yang ketiga ada Mangsa Katelu yang berlangsung 24 hari antara 25 Agustus sampai dengan 17 September. Selanjutnya ada Mangsa Kapat yang berlangsung 27 hari antara 18 September sampai dengan 12 Oktober. Yang kelima ada Mangsa Kalima yang berlangsung 27 hari antara 13 Oktober sampai dengan 8 November. Selanjutnya ada Mangsa K6 yang berlangsung 43 hari antara 9 November sampai dengan 21 Desember. Yang ketujuh ada Mangsa Kapitu berlangsung 43 hari antara 22 Desember sampai dengan 2 Februari. Selanjutnya ada Mangsa Kawolu yang berlangsung 27 hari antara 3 Februari sampai dengan 29 Februari. Selanjutnya ada Mangsa Kasongo yang berlangsung 25 hari antara tanggal 1 Maret sampai dengan 25 Maret. Selanjutnya ada Mangsa K10 yang berlangsung 24 hari antara 26 Maret sampai dengan 18 April. Yang berikutnya ada Mangsa Desta yang berlangsung 23 hari, 19 April sampai dengan 11 Mei. Dan yang terakhir atau yang ke-12 ada Mangsa Sada yang berlangsung selama 41 hari dari tanggal 12 Mei sampai dengan tanggal 12 Juni. Next. Nah, berikutnya pemodelan matematika dari Pranata Mangsa. Nah, yang ini ada tabel perhitungan dalam menentukan mangsa di Pranata Mangsa. Nah, tabel ini bisa teman-teman lihat merupakan tabel
daftar bulan ya dari Januari sampai dengan Desember ya dalam 1 tahun dengan setiap nilai yang sudah ditentukan. Jadi setiap bulan memiliki masing-masing nilainya. Nah, modelan matematikanya sebagai berikut. Untuk musim dari Januari hingga Juni, rumusnya adalah mangsa sama dengan nilai bulan Januari sampai dengan Juni, yang nilainya disesuaikan dengan tabel yang ada di samping, kemudian ditambah dengan 6. Dan selanjutnya untuk musim dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember, rumusnya adalah mangsa sama dengan nilai bulan dari Juli sampai dengan Desember, disesuaikan dengan nilai masing-masing pada tabel, kemudian ditambah dengan min 6. Oke, next. Nah, hasil pembahasan yang kedua ada pemodelan matematika untuk menentukan hari upacara kelahiran kematian. Dalam budaya Jawa sendiri, kematian diperingati pada hari ketiga, 7, 40, 100, dan 1000 setelah hari kematian seseorang. Nah, tentunya teman-teman yang dari Jawa sendiri tidak asing ya dengan istilah-istilah tersebut seperti mitung dino, matang puluh dino, nyatus, dan nyewu. Nah, hal ini dilakukan untuk mengingat sekaligus mendoakan orang yang telah meninggal pada acara di hari-hari tersebut. Nah, penyelenggaraan upacara pemakaman juga ditentukan pada hari yang tepat oleh orang Jawa itu sendiri, khususnya di Yogyakarta. Yang A, pemodelan matematis untuk menghitung neptu hari nilai menggunakan hari kelahiran. Kemudian yang ke B, ada pemodelan matematis dalam menentukan hari pemakaman dengan menggunakan hari kematian. Nah, jadi pada pembahasan kali ini ada dua, yaitu perhitungan secara matematis pada kelahiran dan juga yang kedua ada perhitungan secara matematis pada hari kematian. Oke, next. Nah, yang pertama adalah untuk menentukan neptu hari dan nilai menggunakan hari kelahiran. Nah, neptu weton sendiri merupakan hari kelahiran seseorang, yaitu penjumlahan dari hari nasional 7 hari dari Senin sampai dengan Minggu dengan nilai hari pasaran pada Jawa ya. Ada 5 dari Legi sampai Kliwon. Nah, kita misalkan seseorang lahir pada 28 Oktober 1996, yaitu tepatnya pada hari Senin Legi. Nah, untuk menghitung neptunya, kita perhatikan tabel berikut ini. Jadi ada dua tabel, yang sebelah kiri teman-teman bisa lihat itu merupakan nilai atau value dari nilai nasional, yaitu Senin sampai dengan Minggu. Kemudian tabel sebelah kanan adalah tabel nilai atau value hari pasaran atau yang di kalender Jawa dari Legi sampai dengan Kliwon. Nah, perhitungan orang tadi yang lahir pada Senin Legi berarti nilai neptunya sama dengan nilai tertimbang pada hari nasional, yaitu harinya tadi Senin, ditambah dengan nilai tertimbang pada hari pasaran. Hari pasalnya tadi Legi. Nah, nilainya bisa dilihat pada tabel di samping ya. Nah, Senin memiliki nilai 4, kemudian Legi memiliki nilai 5. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, diperoleh bahwa neptu weton orang tersebut adalah 9. Next. Pemodelan matematika dalam menentukan dan menghitung dengan tepat hari pasaran untuk tahun tertentu N melibatkan modulo 7 untuk menentukan hari nasional dan modulo 5 untuk penentuan pasaran. Nah, hari lahir seseorang harus diketahui dalam penentuan neptu pada tahun tertentu, yang mana mungkin menjumpai tahun kabisat, yaitu 366 hari banyaknya. Atau bisa disebut tahun yang habis dibagi dengan 4. Maka perlu penghitungan tahun kabisat dari tahun lahir ke tahun yang berjalan. Untuk setiap tahun kabisat, kita menambahkan 1 penambahan hari. Nah, untuk pemodelan hari nasionalnya, penambahan hari sama dengan hari dalam 1 tahun, mod 7. Terus untuk hari di tahun N sama dengan hari kelahiran dikurangi tahun N yang dicari dikurangi tahun hari ini atau tahun lahir dikali dengan penambahan hari. Terus ditambahkan dengan jumlah tahun kabisat mod 7. Atau dapat ditulis dengan Q sama dengan T mod 7, di mana Q merupakan penambahan hari dan T adalah hari dalam setahun. Untuk HN sama dengan M dikurangi N dikurangi S dikali Q ditambah K mod 7. HN sendiri merupakan hari dalam tahun. Untuk M hari kelahiran, N tahun yang dicari, S tahun lahir dikalikan dengan Q yaitu penambahan hari.
ditambah K, banyak tahun kabisat, terus mod 7. Nah, untuk mencari hari pasaran, penambahan hari sama dengan hari dalam 1 tahun mod 5. Hari pasaran di tahun N sama dengan hari pasaran dari kelahiran dikurangi tahun N yang dicari dikurangi tahun lahir. Terus dikalikan dengan penambahan hari, yaitu hari dalam 1 tahun mod 5. Terus kemudian ditambahkan dengan banyak tahun kabisat. Terus mod 5. Atau dapat ditulis dengan P sama dengan T mod 5, di mana P merupakan penambahan hari dan T itu hari dalam setahun. Untuk mencari PN atau hari pasaran dalam tahun N sama dengan U, yaitu hari pasaran hari ini atau yang diketahui, terus N dikurangi S, yaitu tahun N yang dicari dikurangi tahun lahirnya, kemudian dikali terlebih dahulu dengan penambahan hari, terus ditambah dengan K, yaitu banyak tahun kabisat, terus mod 5. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pemodelan matematika pada penentuan Hari Nasional Upacara Kematian. Nah, pemodelan tersebut dapat dilakukan dengan cara membagi hari dalam tahun ke N dengan 7, karena yang akan dicari yaitu hari nasional dari Senin sampai Minggu, dan kemudian nanti akan diperoleh sisanya. Nah, sisa tersebut dikurangi 1, karena kita tidak memperhitungkan hari kematian. Dapat teman-teman lihat ya, di sini ada tabel model perhitungan dari upacara kematian. Untuk kolom yang pertama yaitu hari upacara kematian, yaitu pada hari 3, 7, 40, 100, 1000 setelah kematian. Terus yang kolom kedua yaitu calculation of its value atau perhitungan dari nilainya, yaitu menggunakan 3 mod 7, terus didapat 3. Nah, ini kenapa mod 7? Dikarenakan ini menentukan untuk hari nasionalnya, terus nanti didapat value harinya itu 3. Terus ini ada kolom addition to day atau banyak penambahan harinya, itu dikurangi 1 karena kita tidak memperhitungkan hari kematian. Nah, ini didapat penambahan 2, yang berarti yaitu ditambahkan 2 hari. Untuk kesimpulannya, pemodelannya yaitu A sama dengan B mod 7 dikurangi 1, di mana A itu merupakan penambahan hari nasional, terus sama dengan B, hari berkabung dalam N, 3, 7, 40, 100, dan 1000, terus mod 7, kemudian dikurangi 1. Untuk H sama dengan C ditambah A. H sendiri hari upacara kematiannya. Nah, untuk C hari kematian nasional, misal hari Senin, terus ditambah A, yaitu penambahan hari nasional. Nah, misal ditambahkan 2 hari ini ya, berarti nanti Senin dimaju 2 hari gitu, jadi Rabu gitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemodelan matematika pada penentuan hari pasaran dari upacara kematian. Hari pasaran dalam tahun N dibagi 5 dan memiliki sisa. Nah, kenapa dibagi 5? Dikarenakan kita akan menentukan hari pasaran, yaitu Pahit, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Nah, sisanya itu dikurangi 1, karena kita tidak memperhitungkan hari kematiannya, seperti yang tadi ya teman-teman. Sehingga akan menghasilkan jumlah hari ditambahkan ke hari pasaran orang yang meninggal tersebut. Terus di sini dapat dilihat juga tabel perhitungannya, hampir mirip ya. Untuk kesimpulannya, D sama dengan B mod 5 dikurangi 1, di mana D merupakan penambahan hari pasaran, sama dengan B, hari bergabung dalam N, terus di mod 5, terus dikurangi 1, karena kita tidak memperhitungkan hari kematian. Terus untuk rumus yang kedua yaitu P sama dengan C ditambah D, di mana P merupakan hari pasaran orang yang sudah meninggal dalam tahun N.
yaitu C, hari pasaran sebenarnya orang yang meninggal, misalnya Legi, terus ditambah di penambahan hari pasaran yang kita peroleh dari rumus B mod 5 dikurangi 1. Nah, dari hal tersebut kita peroleh bahwa hasil eksplorasi pemodelan matematika budaya Pranata Mangsa dari Yogyakarta tersebut telah menambah referensi dan pengetahuan tentang penggunaan konteks budaya yang memiliki potensial sebagai titik awal dalam mendukung pembelajaran matematika. Hal ini membuktikan bahwa mengintegrasikan etnomatematika dapat membantu menciptakan ilmu matematika yang relevan, bermakna bagi siswa, dan mendorong kinerja mereka. Kesimpulan. Budaya Yogyakarta sendiri mencakup pemodelan matematika untuk menentukan musim di sistem Pranata Mangsa dan upacara kelahiran kematian. Dalam menentukan musim, masyarakat Yogyakarta menggunakan sistem 1-12 musim, yang sangat penting bagi mereka, terutama bagi petani dan nelayan. Selain itu, dalam budaya Yogyakarta, orang berkabung pada hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, dan hari ke-1000 untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Mereka juga merayakan ulang tahun mereka dengan menggunakan hari Neptu atau Neptu hari. Penetapan tanggal hari lahir mati atau mati menggunakan pemodelan matematika yang mengintegrasikan modulo 5 dan modulo 7. Terakhir, ritual ini masih ada di masyarakat Yogyakarta yang tinggal di pedesaan. Penelitian ini telah menunjukkan budaya yang kaya berisi pemodelan matematika yang potensial untuk digunakan dalam pembelajaran matematika topik seperti pola, modulo, dan number science. Hal ini diperluas menjadi referensi bagi para pendidik di Yogyakarta untuk meningkatkan pemahaman dan hubungan siswa tentang matematika dan budaya dan hidup atau kehidupan atau bersama kehidupan mereka. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan jurnal. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihannya kesesuaian isi jurnal dan judul jurnal. Yang kedua, kesesuaian antar bab dalam jurnal dari abstrak sampai kesimpulan. Yang ketiga, penampilan data yang lengkap dan ketajaman analisis konsep matematika yang kuat. Dan yang terakhir, daftar pustaka ditulis dengan model yang konsisten, kesesuaian dengan uraian citasi dan kemutakhiran pustaka yang digunakan. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu ada penjabaran rumus yang kurang dirincikan atau dijelaskan dari rumus pertama ke rumus kedua. Yang kedua, terdapat hal-hal yang susah dipahami keterkaitannya satu sama lain bagi pemahaman orang awam. Dan yang terakhir, penggunaan huruf dalam rumus yang tidak konsisten. Sebelum mengakhiri di sini kami memberikan beberapa saran atau memberikan saran, yaitu adanya penelitian yang lebih lanjut yang diharapkan dapat mengembangkan hasil penelitian untuk diimplementasikan pada pembelajaran matematika di sekolah khususnya di Yogyakarta. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.